Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baik, salam sehat untuk kita semua. Semoga semuanya pada tetap sehat untuk hari ini. Nah, baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada semester yang lalu. Dan pada semester 2 ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu bab tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Ya. Nah, baik, jadi mungkin sebelumnya ya ini bukan sesuatu yang asing ya di telinga ya kita semua, karena memang sudah ada pada diri kita sendiri, atau mungkin anak-anak teman-teman semuanya di sini sudah pernah membaca sebelumnya tentang sistem reproduksi pada manusia ini. Baik, kita langsung saja ya akan mendiskusikan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Bapak akan sedikit menjelaskan tujuan kenapa kita harus membahas sistem reproduksi manusia ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui ya anatomi fisiologi organ dari sistem reproduksi pria. Yang kedua, nah ini bagi yang pria ya di sini. Mungkin kita sudah mengetahui secara fisik atau bentuk ya, tetapi kita belum mengetahui fungsinya apa atau organ tersebut gitu ya, dan bagaimana cara penggunaannya dan yang lainnya, proses metabolismenya, dan termasuk bagaimana proses terjadinya menstruasi, misalkan kalau pada perempuan, kalau pada laki-laki bagaimana proses terjadi mimpi basah gitu ya, atau kenapa bisa terjadi perbedaan ya saat misal masih kecil tumbuh menjadi remaja menjadi dewasa, itu ada perbedaan ya organ seksual sekunder ataupun primer pada pria ataupun wanita. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas pada materi ini gitu ya. Baik, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Yang ketiga adalah selain itu kita juga di sini menganalisis masalah sistem reproduksi pada manusia. Misalkan sekarang banyak sekali mulai dari PMS. Ya, apa itu PMS? Bukan premenstruasi sindrom ya, bukan ya. Tetapi PMS di sini kita akan membahas tentang penyakit menular seksual, terus bagaimana masalah yang terjadi, mulai perubahan dari anak-anak menuju dewasa atau anak-anak menuju remaja, apa saja yang terjadi masalah di situ. Nah, sistem yang kita bahas pada materi anatomi fisiologi sistem reproduksi. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas ya. Materi apa saja yang kita bahas nantinya. Yang pertama adalah anatomi organ sistem reproduksi pria. Yang kedua adalah anatomi organ reproduksi wanita. Yang ketiga adalah proses terjadinya menstruasi. Yang keempat adalah masalah kesehatan sistem reproduksi, dan yang kelima adalah terakhir pembuahan. Ya, mulai dari proses pembuahan sampai dengan persalinan, nanti kita akan bahas di sini atau akan kita diskusikan jika cukup waktunya gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu anatomi organ sistem reproduksi pada pria. Baik, kita lihat di sini. Anatomi organ ini kok sinyal yang kenapa sinyal siapa? Masih pakai sini, Pak? Masih pakai punya saya ini?
Bisa. Soalnya mati punya saya ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, mohon maaf tadi terputus. Baik. Jadi sekarang kita akan membahas yang pertama tadi. Oh, ini mohon maaf terbalik ya. Kita akan membahas tentang anatomi organ reproduksi pada pria. Yang pertama adalah kita mulai dari yang testis. Nah, di sini sudah ada gambarnya, mungkin bisa dilihat ya pada slide. Nah, testis mana yang mana gambar testis yang ini nih ya. Ini adalah gambar testis di mana pada pria, setiap pria memiliki dua testis, dua buah testis. Dia berfungsi sebagai penghasil sel sperma. Ya. Nah, nanti testis ini dibungkus oleh yang namanya lapisan skrotum. Ya, bawahnya letaknya di bawah penis, ya gitu. Itu adalah testis. Yang kedua adalah ada yang namanya epididymis. Ini masih bagian dalamnya. Jadi di testis itu nanti ada saluran yang terhubung namanya epididymis. Nah, ini dia gambarnya. Epididymis ini berfungsi dia sebagai tempat penghasilan pematangan sel sperma. Di situ nutrisinya juga diberikan, suhunya dan segala macamnya di situ. Jadi pematangan sel sperma itu terjadi di epididymis tadi. Ya. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens itu yang mana? Ya ini yang panjang ya. Jadi vas deferens ini merupakan saluran reproduksi pria yang berfungsi menyalurkan sel sperma yang sudah matang tadi dari epididymis menuju ductus ejakulasi atau ejaculatarius. Nah ini dia yang panjang ini. Ini adalah gambar dari vas deferens. Selanjutnya adalah ductus ejaculatorius. Yang mana dia? Yang ini gambarnya. Dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi menerima sel sperma dari vas deferens. Selain itu juga dia berfungsi menghasilkan semen. Ini bagi pada pria. Misalkan kan biasanya sebelum keluar sel sperma itu kan ada semen gitu ya. Cairan-cairan sedikit kental berwarna bening itu namanya semen, cairan semen pada pria gitu ya. Misalkan mendapatkan rangsangan dari luar, itu biasanya akan keluar semen. Jadi yang menghasilkan itu adalah ductus ejaculatarius tadi. Dan selain itu juga dia menghantarkan sel sperma menuju uretra. Selanjutnya adalah di sini ada vesica seminalis. Apa itu vesica seminalis? Yang mana dia gambarnya? Nah, yang ini nih ya, vesica seminalis. Dia berfungsi adalah memberikan nutrisi ya atau sumber energi bagi sel sperma berupa alkalin misalnya. Nah, itu adalah vesica seminalis. Sedangkan yang keenam yaitu kelenjar prostat. Di sini berfungsi mensekresi cairan alkalin. Apa itu cairan alkalin? Itu sebuah cairan yang dibutuhkan oleh sel sperma sebagai sumber energi, gitu ya. Jadi kan sel sperma itu harus jalannya harus kuat, kencang, gitu ya. Baru dikatakan kualitas sel spermanya baik. Yang ketujuh adalah kelenjar bulbouretra atau sering kita sedang dengan kelenjar Cooper, gitu ya. Karena dia berfungsi mensekresi tadi cairan alkalin tadi dan menetralisir suasana asam pada uretra bekas urin kita gitu ya, kalau kita saat kita buang air kecil. Dan yang terakhir adalah uretra penis gitu ya, merupakan saluran reproduksi bagian luar yang berfungsi ganda pada pria. Jadi fungsinya ganda ya, uretra itu pada pria, yaitu untuk sebagai reproduksi dan juga sebagai sistem perkemihan, pengeluaran sel sperma dan pengeluaran urin. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan anatomi organ reproduksi pada pria? Ini bagi siswa yang laki-laki ataupun perempuan juga boleh bertanya ya.
Ini baru kita membahas tentang perkembangan organ reproduksi, ya. Belum kita membahas tentang apa namanya organ seksual pria, ya, sperma dan sekunder ini. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian untuk hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Nanti jika ada yang ditanyakan, boleh japri langsung dengan Bapak. Misalkan malu bertanya saat ini, karena ini memang sensitif, okay. Materinya sensitif. Jadi jika ada yang ingin bertanya, boleh WA pribadi Bapak, japri, ataupun nanti bisa langsung di pertemuan berikut. Baik, begitu saja untuk hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.